orang yang memiliki kepercayaan, kan? Itu artinya secara embedded orang yang memiliki hak sipil juga punya hak kepercayaan. Begitu juga dengan penganut Ahmadiyah. Oleh karena itu negara tidak bisa masuk ke dalam persoalan yang ada di dalam dada manusia. Itu tidak bisa negara, harus ada malaikat yang bisa mengontrol. Jadi nggak bisa manusia punya kemampuan seperti itu. Iya, saya tidak sepakat ya. Artinya, katakan dalam konteks negara ya, karena ini merusak ya. Merusak agama Islam yang diyakini secara umum ya. Kita bisa analogikan dengan negara misalnya. Ada satu ideologi yang ingin memisahkan negara Republik Indonesia menjadi separatisme, dan ini kemudian dikembangkan ya, disosialisasikan dan menjadi satu ideologi tertentu, misalkan untuk membubarkan dengan ideologi separatisme seperti tadi itu. Negara jelas juga akan bertindak begitu, tidak membiarkan saja. Dan itu jangan dikaitkan dengan masalah HAM atau masalah kebebasan. Ini masalahnya, isunya adalah penghinaan, penodaan. Saya bisa bayangkan misalnya ada seorang laki-laki kemudian datang kepada Anda, mengaku sebagai suami kepada istri Anda dan bapak kepada anak Anda. Ya. Jadi bisa dianalogikan sebagai berikut ya. Kalau kita mau kaitkan tadi dengan kebebasan, antara kebebasan dengan satu penghinaan atau fitnah ya. Saya misalkan mengibaratkan, ada seorang laki-laki kemudian datang kepada keluarga Anda, kemudian mengatakan dia adalah sebenarnya suami kepada istri Anda dan bapak kepada anak-anak Anda. Apakah itu akan dibiarkan? Kan tidak. Dan itu yang terjadi. Ini lebih daripada itu, sebuah keyakinan kaum muslimin yang sudah selama ini 1400 tahun lebih dan sampai hari kiamat ya. Kemudian ada orang yang ngaku lagi jadi nabi begitu setelah Rasulullah ya. Kemudian juga membawa satu kitab tazkirah yang di situ juga bahkan dalam kitab itu disebutkan orang-orang yang tidak masuk dalam Ahmadiyah itu adalah sesat dan kafir. Dan itu banyak pernyataan seperti begitu. Makanya mereka kemudian mendirikan masjid, kemudian berimam kepada imam mereka sendiri, karena memang mereka menganggap orang yang di luar Ahmadiyah itu juga adalah kafir. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi tantangan bagi sebagian besar umat Islam yang non Ahmadiyah untuk melakukan konsolidasi internal, ya, melakukan dakwah secara lebih persuasif. Bagaimana umat Islam kan tidak diperbolehkan sekarang oleh SKB, kan? Konsolidasi internal umat Islam non Ahmadiyah, bahwa ini ada tantangan, ada keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu adalah melihat ke dalam, bukan menyalahkan.